Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Kita masih bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang akan menuntun kita dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Ketika firman Tuhan yang menjadi penuntun, maka kita tidak akan kehilangan arah. Kita tidak akan berjalan di jalan yang salah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ulangan 6 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mengasihi Tuhan itu adalah hal yang utama dan terutama dalam kehidupan orang percaya. Segala sesuatu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah kegenapan daripada hukum Allah. Dan inti daripada hukum Allah itu adalah mengasihi Tuhan. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sebab itulah hukum yang utama dan terutama. Mengasihi Tuhan berarti kita takut akan Dia. Dan ketika kita takut akan Dia, maka kita akan taat dan mendengarkan firman-Nya, melakukan segala hukum-hukum Allah. Ketika kita menyatakan kasih kepada Tuhan berarti kita mau melakukan apa yang sudah dinyatakan Allah kepada Musa, yaitu melakukan hukum yang sudah ditentukan bagi umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tanda mereka mengasihi Allah berarti mereka turut perintahnya Tuhan dan mau melakukan segala hukum Taurat yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Itu tidak ditawar-tawar lagi. Sebab Allah itu juga berada bersama dengan hukum-hukumnya dan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan berarti mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjadi hal yang terpenting. Tidak ada yang lain. Saya mau ingatkan ini kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berarti Tuhan itu di atas segala-galanya. Bahkan di atas kasih kita kepada orang tua kita yang melahirkan kita. Sebab Tuhan dialah yang menciptakan kita. Tuhan hanya memakai orang tua kita. Kita bukan dari orang tua kita, tapi kita dari Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menyatakan mengasihi Tuhan, maka kita harus mencari Dia. Dan kita harus bersembah sujud kepadanya. Makanya firman Tuhan, carilah Dia, carilah aku, maka engkau akan hidup. Hiduplah di dalam aku, maka engkau akan menerima banyak berkat. Dan engkau sendiri akan hidup. Nah, oleh karena itu makanya jangan sampai kita tidak mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara-saudara, ada saatnya kita sudah tidak mampu lagi bertemu dengan Tuhan. Ketika kita sudah tidak berdaya, waktu kita sudah tidak mampu lagi. Ketika tubuh kita bahkan tidak bisa bergerak. Maka saudara-saudara, ketika kita masih sehat, masih segar, pikiran kita masih bijak, masih cerah, masih terang, maka mari cari Tuhan. Hati-hati, saya selalu mengatakan kepada kita, jangan sampai pekerjaanmu,
Jangan sampai hartamu, jangan sampai kesibukanmu, jangan sampai apapun yang engkau lakukan membuat engkau lupa hidup bersama dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti harus bersembah sujud dan mendengar firman-Nya terlebih dulu. Ketika kita mau memulai hari hidup kita sama seperti hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan dengan menyerahkan hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan dan percaya akan pengaturan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ketika kita menyatakan kasih kepada Tuhan, maka kita juga rela kehilangan apapun asal kita boleh bertemu dengan Tuhan, asal kita boleh hidup bersama dengan Tuhan. Sebab segalanya bagiku adalah Tuhan. Sama seperti Paulus selalu menyaksikan dalam imannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Buat dia segala sesuatu hanya diperuntukkan, hanya dia dedikasikan untuk Kristus saja. Kalau dia boleh bernafas, nafas hidupnya itu hanya untuk Kristus saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, maka jangan sampai kita mampu dan berani meninggalkan Tuhan hanya untuk sesuatu hal yang tidak penting dalam yang terpenting kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Maka sekali lagi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika kita mencintai Tuhan, sudah berada di dalam hati, maka tidak ada lagi yang lain dalam hati kita. Dalam jiwa kita, dalam darah kita, hanya ada Tuhan saja. Jadi segala sesuatu aku mau pakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Maka engkau akan diberkati, maka engkau akan hidup, dan engkau akan mewarisi apa yang Tuhan boleh sampaikan yang paling utama. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka kita pun akan diutamakan Tuhan. Tempat yang terutama, tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, Dia sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, indah sekali firman yang mengingatkan kami harus mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang paling penting dalam hidup ini hanyalah Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan hal-hal yang lain, hanya mengutamakan hal-hal yang lain dan sampai menyia-nyiakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Utamakan Tuhan, maka engkau akan diutamakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai ketemu besok.